Hello guys, welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel saya, yang sudah like dan komen video saya sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk kalian yang baru join jangan lupa untuk subscribe channel saya ya teman-teman, dan aktifkan loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan setiap video baru yang saya upload. Dan jangan lupa di komen dan like video saya sebelumnya dan yang terbaru, dan jangan pernah di skip ya teman-teman. Karena setiap dukungan kalian sangat membantu untuk channel ini ke depannya. Kedepannya insya Allah saya akan tetap untuk mengupload seputar tutorial aplikasi ya teman-teman. Saya akan mencoba menjelaskan sedemikian rupa sesuai dengan pemahaman saya yang mudah untuk ditelak oleh teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like dan komen video saya sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan diberikan kesehatan dan jasmani rohani ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan seputar aplikasi Excel teman-teman, biar nggak bosan karena kemarin-kemarin saya sudah menjelaskan seputar PDF ya teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan seputar Excel teman-teman. Saya akan menjelaskan seputar tools dari Excel, yaitu pivot table. Ini digunakan untuk meringkas sebuah data yang cukup banyak ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya data di situ masih dalam bentuk list gitu kan, ada banyak data. Teman-teman ingin tahu totalnya ataupun ingin tahu nilai rata-ratanya gitu kan, itu teman-teman bisa meringkasnya langsung di satu di satu fungsi ini teman-teman. Namanya pivot table. Mungkin beberapa orang sudah familiar dengan aplikasi ini. Untuk yang masih belum familiar, saya akan coba menjelaskan ke kalian ya teman-teman, gimana sih caranya menggunakan pivot table ini, seperti apa gitu kan. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke video tutorialnya. Oke guys, kita langsung ke tutorialnya. Mohon maaf kalau misalkan suara Mimin lagi kurang nyaman karena kemarin sedang kurang enak badan ya teman-teman. Jadi tenggorokan agak sakit. Buat teman-teman jangan lupa harus tetap jaga ke protokol kesehatan ya teman-teman. Mudah-mudahan selalu dijaga kesehatannya. Oke, di sini Mimin sudah menyiapkan data. Ini anggap saja saya punya toko ya teman-teman, toko bahan bangunan. Wow. Di sini untuk untuk penjualannya saya lewat kasir gitu kan, saya menginput datanya manual melalui Excel. Nah, di sini kan ada banyak data nih teman-teman, nggak mungkin kita menghitung satu-satu. Nah, saya kasih solusi nih teman-teman, cara gampang dan mudah untuk merekap semua data ini sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan. Caranya kita bisa pakai fungsi pivot table teman-teman. Caranya seperti ini. Teman-teman klik home, insert, kemudian pilih pivot table. Nah, biasanya ketika kita udah klik pivot table ini langsung otomatis memblok dari kolom awal yang sudah kita pilih teman-teman. Misalkan kita milih dari kolom awal ya teman-teman, di A3 gitu kan. Terus teman-teman klik pivot table, otomatis dia akan memblok sampai dengan akhir tabelnya teman-teman, sampai sini gitu kan. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu, nah di sini ada dua sih teman-teman, ada dua pilihan. Teman-teman bisa milih dari data tabel dari yang sudah ada, atau teman-teman bisa memasukkan dari eksternal datanya teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman diminta untuk memasukkan opsi pilihan untuk penempatan dari hasil pivot table-nya teman-teman. Di sini ada dua opsi, bisa teman-teman new worksheet, menambahkan di worksheet yang baru, atau teman-teman pilih existing worksheet. Ini kalau misalkan teman-teman udah nyiapin sheet sebelumnya, teman-teman bisa pilih ini, kemudian pilih lokasinya. Misalkan saya taruh di sheet 3 ya teman-teman. Tinggal teman-teman klik, misalkan saya tempatkan di A1. Nah, kemudian pilih OK. Otomatis draft dari pivot table-nya itu sendiri akan ada di sini teman-teman.
Jadi sorry, ini template maksudnya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah sudah oke, otomatis template pivot table-nya sudah ada di sini. Nah, teman-teman diminta untuk menyesuaikan field yang teman-teman maksud itu apa aja sih yang mau dimasukin gitu kan. Nah, di sini kita bisa milih teman-teman mana yang akan jadi labelnya, mana yang akan menjadi nilainya, atau teman-teman akan jadiin untuk reportnya akan teman-teman jadiin filter, atau teman-teman akan membuat kolom-kolomnya menjadi label. Itu bisa di sini teman-teman. Tinggal teman-teman di drag ya. Misalkan saya di sini mau mengetahui total dari penjualan setiap bulannya. Nah, misal di sini saya mau pengen tahu nih teman-teman, per bulan penjualan dari toko saya ini kira-kira berapa gitu kan. Nah, kita akan mencoba label pertamanya adalah bulan, field bulan gitu kan. Nah, caranya gimana? Teman-teman klik kiri, tahan pada bulan, kemudian di drag, ditarik ke bawah ke row label teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada untuk bulannya, yaitu bulan Januari, Februari, Maret. Yang kedua, kita kan pengen tahu nih totalnya. Nah, teman-teman tinggal masukin dari field total itu tadi. Caranya sama. Teman-teman klik kiri, tahan, lalu tarik ke values. Seperti ini teman-teman. Untuk memudahkan untuk membaca nominalnya, kita kasih tanda pemisah ya teman-teman. Nah, di sini udah ketahuan nih, kalau di bulan Januari total penjualannya sebesar 8 juta ya teman-teman. Kemudian untuk bulan Februari 25 juta, kemudian bulan Maret sebesar 2 juta teman-teman. Jadi di sini sudah masing-masing per bulan sudah dapat diketahui bahwa penjualan paling besar itu ada di bulan Februari teman-teman, seperti itu. Nah, oke, itu tadi ya teman-teman, kalau misalkan kita pengen tahu per bulan. Nah, kalau untuk yang lainnya gimana? Yang lainnya sama teman-teman. Misal di sini kita mau hapus nih untuk yang row labelnya dengan cara klik kiri gitu kan, diklik kiri, habis itu di remove file. Teman-teman mau ganti dengan jenis barangnya, kita mau tahu nih jenis barang dengan penjualan terbesar itu yang mana gitu kan. Tinggal teman-teman klik kiri, di drag, ditahan ya teman-teman, kemudian dilepaskan ke row label teman-teman. Otomatis dia akan menjadi labelnya, jenis barang ini akan menjadi labelnya. Kemudian di sini kita bisa tahu nih totalnya berapa. Kita kasih tanda pemisahan dulu lagi teman-teman. Nah, ternyata paling besar di sini adalah kayu 5 meter. Nah, untuk values ini teman-teman, saya ingatkan lagi, values ini kalau misalkan teman-teman masukin data berupa variabel, dia akan count teman-teman. Dia akan menghitung totalnya dari masing-masing variabel yang teman-teman masukkan. Itu ada berapa huruf, seperti itu. Nah, tapi kalau yang teman-teman masukin adalah data berupa angka, maka dia akan menghitung totalnya. Atau teman-teman mau rubah nih, teman-teman nggak mau ngitung totalnya, sumnya nggak ngitung totalnya gitu kan. Nah, caranya klik kiri, kemudian teman-teman pilih value file setting. Nah, di sini ada beberapa menu teman-teman. Kalian bisa, ini yang count total ya teman-teman. Jadi count ini digunakan untuk menghitung dari masing-masing kolomnya, ada berapa kolom gitu kan. Atau average-nya, ini kalau misalkan teman-teman masukin angka, di sini bisa merata-rata dari nominal yang sudah teman-teman masukin. Atau misalkan teman-teman di sini masukkan max di sini adalah angka terbesarnya teman-teman. Misalkan dari beberapa label ini ada beberapa angka gitu teman-teman. Nah, ketika teman-teman memakai fungsi max ini,
maka yang akan dimunculkan di sini adalah angka tertinggi teman-teman. Dan ini juga ada minus, ini maksudnya angka terkecilnya teman-teman, angka terkecil dari dari masing-masing total di labelnya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada produk. Ini kalau misalkan mau dikalikan ya teman-teman, bisa menggunakan fungsi ini. Kemudian ada juga count numbers. Count number ini untuk mengetahui jumlah dari nilai data yang berupa angka, itu kan, sama seperti fungsi count gitu teman-teman. Atau teman-teman bisa pilih standar deviasi, ini untuk perkiraan dari simpangan baku populasinya teman-teman. Atau standar deviasi P ini bisa untuk yang simpangan baku populasi, di mana populasi adalah semua data yang diringkas. Atau bisa pilih var di sini, ini untuk perkiraan varians populasinya. Kemudian untuk yang VAP ini adalah varians dari populasi, di mana populasi adalah semua data yang diringkas teman-teman. Untuk ini teman-teman bisa nanti dicoba-coba sendiri ya. Kalau saya sih biasanya rata-rata menggunakan sum, count, average, min, max. Sebenarnya sih ini sama kayak rumus-rumus yang biasanya teman-teman pakai sih, yang sama dengan sum dalam kurung angka berapa ke berapa gitu kan. Sebenarnya sama seperti itu sih teman-teman. Tapi ini ini otomatis, tinggal teman-teman diklik nanti dia berubah tanpa harus kalian ngetik lagi. Oke, next. Nah, di sini kita udah tahu ya teman-teman, dari masing-masing label ini totalnya ada berapa. Nah, selanjutnya di sini tuh ada report filter teman-teman. Report filter ini dia ketika kita tarik seperti ini, kita coba tarik ya, untuk yang bulan ini kita coba jadiin dia sebagai report filternya. Nah, di sini dia nanti akan membuat filter yang mana kita bisa memilih teman-teman. Misalkan di sini saya pengen tahu nih untuk yang bulan Januari seperti apa. Terus kita pilih oke, select. Nah, jadi di data ini tadi dia akan memunculkan hanya yang di bulan Januari aja teman-teman. Jadi di filter kita bisa memfilter secara per bulan datanya. Atau misalkan kita mau multiple, milihnya multiple. Kalian klik di sini select multiple item, kemudian kalian pilih aja misalkan bulan Januari sama Maret gitu kan. Tinggal kalian klik oke. Nah, di sini data ini adalah data selama 2 bulan di bulan Januari dan bulan Maret teman-teman. Kita kasih tanda pemisah untuk memudahkan membacanya. Nah, berarti total penjualan kami di bulan Januari dan bulan Maret adalah sebesar Rp10.264.000 teman-teman. Seperti itu teman-teman, simple sih sebenarnya, cuman memang kita harus memahami lagi gitu kan. Nah, terus yang kedua, misalkan nih kita pengen membuat kita ingin membagi gitu teman-teman, untuk jenis barangnya kita jadiin sebagai label gitu kan. Teman-teman tinggal pindahkan, misalkan jenis barang ini ya, ini dipindahkan ke kolom label seperti ini. Nah, otomatis dia akan membentuk label teman-teman, label tapi dia menyamping ke atas, menyamping ke kanan seperti ini. Nah, misalkan nih saya pengen tahu per tanggalnya gitu kan, saya mau jadiin labelnya, kalian tinggal masukin di sini. Nah, otomatis dia akan membentuk seperti ini teman-teman. Di row label ini adalah tanggal, sedangkan di label yang ke kanan di kolom labelnya dia adalah jenis barangnya teman-teman, label untuk jenis barangnya seperti ini teman-teman. Dan isian di sini itu sudah otomatis dimasukkan oleh sistem teman-teman.
Jadi untuk kayu 3 meter penjualan pada tanggal 3 itu ada sebesar 1.200.000 dengan total pada bulan pada 3 bulan berturut-turut adalah 2.700.000. Ini pada bulan Januari dan Maret, seperti itu teman-teman. Seperti itu sih teman-teman. Sebenarnya sih simple. Cuman kita harus terserah kita sih mau dibikinnya seperti apa gitu kan. Nah, oke, selanjutnya coba kita hapus lagi. Kita bikin standar ya teman-teman. Misalkan di sini saya masukkan untuk jenis barang, kemudian yang kedua adalah bulannya. Nah, oke, ini juga bisa dimasukin banyak ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin masukkan lebih dari satu row label, itu masih bisa kalian masukkan ke sini. Nah, kemudian ini sudah membentuk ini ya teman-teman, membentuk sesuai dengan sistem. Kalau misalkan teman-teman kurang cocok dengan format ini, teman-teman bisa menyesuaikan lagi. Nah, misalkan kayak gini, kalian nggak mau menampilkan subtotalnya, tinggal kalian hide dengan cara klik subtotal design. Teman-teman klik design, kemudian pilih subtotal, kemudian pilih do not show subtotal. Otomatis subtotalnya dia nggak bakal kelihatan. Nah, atau kalian mau tambahkan di at bottom di bawahnya, kemudian atau di atasnya gitu kan. Misalkan di sini saya taruh di bottom. Nah, otomatis dia akan muncul subtotal di bawah dari masing-masing subtotalnya teman-teman. Nah, di sini juga ada untuk yang grand totalnya. Misalkan kalian nggak mau dikeluarkan dari row dan kolomnya, itu bisa dimasukkan di dalam row and kolomnya juga bisa, atau row only atau column only itu bisa. Kalian bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian di sini juga ada beberapa menu untuk pentampilannya ya teman-teman, untuk report layoutnya seperti apa. Kalau compact form ini dia langsung membentuk satu seperti ini teman-teman, lurus seperti ini. Kemudian kalau untuk outline form dia akan membentuk seperti ini. Nah, kalau dia dipilih show in tabular form, otomatis akan membentuk seperti ini teman-teman. Jadi dibagi-bagi lagi jenis barang, bulannya, subtotal gitu kan. Atau teman-teman akan memilih repeat all table. Jadi semuanya nanti, ini kan ada beberapa tabel yang kosong ya teman-teman, itu nanti bisa keisi kalau misalkan teman-teman memilih repeat all item label. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa berfungsi ketika kita menggunakan sistem VLOOKUP atau SUMIF atau rumus-rumus Excel lainnya teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan repeat all item, otomatis di sini ketika teman-teman masukin kayak misalkan ya di kayu 5 meter ini ada 2 bulan gitu kan. Kalau teman-teman nggak repeat all table, otomatis yang ini kan kosong teman-teman. Jadi ketika kalian menggunakan fungsi VLOOKUP, SUMIF dan lain semacamnya, untuk yang bulan Maret ini dia nggak akan kebaca teman-teman. Nanti untuk praktiknya akan saya coba untuk di next video ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian do not repeat all table ini kalau misalkan mau dihilangin ya teman-teman. Nah, ini yang saya maksud tadi kan ini kosong ya, otomatis ketika kalian menggunakan rumus VLOOKUP atau SUMIF itu nggak akan kebaca. Oke, selanjutnya di sini juga kalian bisa memodifikasi warnanya, bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan kalian, atau kalian mau kasih mau dikasih blok ya di row-nya. Nah, ini kalian tinggal centang aja di banded row, otomatis dia akan di banded row-nya dia akan ada warna sendiri teman-teman dari row yang selanjutnya. Nah, atau misalkan banded column gitu kan, ini per kolomnya teman-teman, nanti warnanya akan beda sendiri seperti ini misalkan gitu.
Oke, nah itu aja sih teman-teman. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, monggo disampaikan di kolom komentar. Atau mungkin penjelasan ini ada yang masih kurang, teman-teman mau ada yang ingin tanyakan atau ada yang ingin disampaikan untuk video selanjutnya, teman-teman monggo, atau ada request tutorial apa, silakan kalian sampaikan di kolom komentar. Insya Allah akan saya coba jelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah support channel saya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kalian selalu dijaga kesehatannya dan dilancarkan rezekinya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Yuk, bye-bye.